menjadi orang, yaitu siapa? Yang pertama sekali. Ya, kedua orang tua. Sebono Bapak Ibu untuk mendidik anak gue. Tak sekolah dulu dong. Yang pertama sekali uang tua. Apa hadis Nabi itu? Al-ummi madrasatul ula. Ummi itu bahasa Awak. Ayo anak ummi apa bahasa Awaknya? Ama, ibu. Apa cik le? Acik lain tu. Ibu, umi, bunda, mama. Apa banyak ya? Ama. Kalau Ustaz panggil ama aja ni. Ama itu guru yang paling pertama sekali, pendidikan yang awal. Iya Bu Ibu. Karena untuk menciptakan anak awak tadi berhasil atau tidak, ama mulai dari dalam kandungan sebenarnya Bapak Ibu. Kalau awak bahas doang, makanya orang anaknya berhasil Bapak Ibu, insya Allah itu ibunya uang yang elok. Kebanyakan itu survei lu, tak ada dulu. Iya Ibu. Coba tengok Siti Maryam. Siapa Siti Maryam nak? Tahu Siti Maryam, ibu Nabi Isa. Maryam ada suami? Hah? Ada tak suami Maryam? Siapa suaminya? Wallahu a'lam. Mohon maaf, dialah seorang perempuan yang di atas dunia ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah disentuh satupun oleh laki-laki, atau dalam satu ijab kabul pernikahan bisa mendapatkan anak, dan anaknya ini menjadi anak yang soleh dan nabi dan rasul. Siapa namanya? Nabi Isa. Tapi mohon maaf anak-anak Ustaz, dan contohnya Siti Maryam bekok leh. Apa contohnya? Siti Maryam tidak ada laki doh. Tidak ada suami doh, tapi bisa juga mengandung. Duit cenatunya nih nyok. Maaf kalau ada kini anak tanpa suami mengandung, hamil apa nama? Hamil di luar nikah. Ini yang bahaya sekarang, karena gara-gara pacaran. Ini mohon maaf Ibu Korwil, kami kan kojokan terkuai Ibu. Kebanyakan terjadi. Kau potang habis tahun baru. Bulan apa? Yang sebelum Ramadan tuh. Januari, Februari, Maret. Bulan Maret kebanyakan, mohon maaf, nggak wasobi uang tuh ya. Apa yang terjadi? Sudah banyak hamil di luar nikah. Kami tanya, apa dek ngandung nak? Silap kami Ustaz. Di mana dilakukan? Kami tanya dulu. Karena tesis kami itu judul potong, yaitu hamil di luar nikah. Katanya mohon maaf, waktu malam tahun baru. Itu nyaton. Bahkan ku habis Ramadan ada juga tangguh. Kami tanya, kapan kalian lakukan nak? Nauzubillah, waktu malam orang solat tarawih. Itu nyaton ayah maknya solat tarawih ini di rumah. Nauzubillah, kesurpai Bapak Ibu, makanya anak-anak Ustaz dilarang pacaran, tak boleh pacaran. Kalau tak pernah berhenti pacaran jangan sekolah. Makanya mulai hari ini anak-anak Ustaz yang pacaran tuh, putuskan pacarmu. Kan ya Pak Kepala? Ayo, putuskan pacarmu mulai sekarang kalau kepengen berhasil kalian. Tapi kalau enggak mau memutuskan pacar, jangan sekolah, menikah aja lah. Ungip Ustaz. Bisa Bu nikah umur berapa umur anak-anakku paling dah? Ompek boleh, bisa enggak nikah? Bisa. Ambil dispensasi ke pengadilan dulu. Bu, Pak, dipanggil orang tuanya. Kenapa anak bapak ini bapak nikahkan? Masa iyo masa pendidikan bapak nikahkan? Naon tu deh Pak Hakim do. Dena yauma ago sayai menentukan. Dan semuanya sekolah, lo mau sekolah, painyo malala daripada bakalaha lebih baik untuk palu, tuk bok ke kuah Bapak Ibu, langsung dinikahkan dek kuah. Selamat pengantin baru. Ini sudah tuh cocondo ayam mak li, kan ya, mencari. Cerai lo balik. Makanya anak-anak ini serius Ustaz tuh, jangan pacaran nak. Ayo pacaran, no. Ayo pacaran, no.
no. Sekarang no. Tapi yes nanti. Yes nanti. Sekolah dulu tinggi-tinggi. Jadi ibu-ibu, yang berpengaruh sekali dalam pendidikan anak adalah orang tua, seorang ibu. Bukankah dalam pepatah kalau orang tua kunci yang memberi, anak akan berlari. Kebanyakan tabiat anak itu inyo menengok perilaku kedua orang tua. Karena tadi sudah disebut oleh ibu, sehari-hari yang paling lama berinteraksi dengan anak adalah kedua orang tua, mulai dari tidur subuh sampai malam. Kalau sekolah hanya lebih kurang berapa jam Pak? 5 jam. Makanya dalam surat apa itu Bapak Ibu yang berbahagia, At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Ku itu amar, perintah, peliharalah. Siapa yang dipelihara? Pertama dirimu, yang kedua adalah keluargamu. Siapa keluarga? Termasuk anakmu. Dari apa? Dari siksaan azab api neraka. Bahaya. Pertama dari pacaran, pengaruh anak-anak kita. Yang kedua ini handphone, ini bahaya sekali anak-anak Ustaz. Kemarin Ustaz sedang ceramah Pak, lacan aku HP loh. Anak-anak Ustaz kalau lacan aku HP ngapa tuh? Main game. Nah, game online kan? Bayar, apa leh? FF lah namu. Atau Mobile Legend. Apa lagi? Itu satu. Main chip. Ini nak bahaya. Karena anak-anak Ustaz sekarang kepengen kaya copek, kepengen dapat duit, atau dari TikTok, apa lagi? Atau yang lain-lainnya. Jangan nak. Rasulullah SAW apakah mewariskan harta? Apa yang diwariskannya? Ilmu yang diwariskannya. Al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris daripada Nabi. Ingat anak-anak Ustaz, tinggi darjat kita kalau orang berilmu. Itu Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan darjat. Siapa yang ditinggikannya? Pertama orang yang beriman dan berilmu. Beberapa darjat. Siapa yang meninggikan darjat kita anak-anak Ustaz? Allah. Kalau Allah yang meninggikan, selamat kita. Tapi sekarang kita kan kepengen disanjung-sanjung oleh manusia. Nauzubillahi min dzalik. Ayo lihat sini nak. Siapa yang dimuliakan oleh Allah tinggi ilmunya? Kalau kita lihat Pak, siapa? Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad nak di mana sekolahnya itu? Di Mesir, Maroko, jauh-jauh nak. Jadi jangan jadi anak yang cemen namanya. Jangan cemen, habis nanti di SMP masuk ke sebelah tu apa namanya tu Pak ya. Lonceng sekete, sebelah tu kuliah jauh-jauh. Bukannya mohon maaf, kami memang dari IAIN ya Pak ya, bukan tak bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita memang betul-betul kuliah jauh-jauh seperti Timur Tengah. Coba kita tengok Abdul Somad, siapa lagi? Buya Mawardi. Tahu Buya Mawardi? Itu ketua MUI kita di Madinah 15 tahun. Siapa lagi? Orang-orang kita sebut Dr. Dasman juga di Madinah. Siapa lagi nak? Mustafa Umar. Itu uang mapunya tuh, uang apa nama di Danau Kopan. Itu sungguh luar biasa, diakui oleh dunia ilmunya. Makanya jangan dekat-dekat nanti kuliah nak. Prestasimu kejar tinggi-tinggi. Insya Allah kami sendiri kalau ada waktu nanti kami ambil pun S3 insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi ingat, bagaimana caranya? Kalau ayah atau orang tua tamat SMA, awak harus tamat S1. Ayo minimal S1. Kalau orang tua kita itu tamat S1, kita harus S2. Kalau orang tua kita tamat S2, awak kau dapat tamat S3. Kalau orang tua kita itu tamat S3, awak harus tamat Profesor.
SOP ada na Samsung ada sampai S4 ini. Ayo guru besar diberi penghargaan profesor seperti itu. Kenapa? Karena kita belajar daripada Nabi terdahulu. Contoh Maryam tadi. Maryam nama ibunya siapa? Hanna. Hanna itu Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf, lebih baik Maryam daripada Hanna. Karena Maryam coba tengok namanya dalam surat Maryam lagi punya anak siapa namanya? Isa, lebih baik daripada Maryam. Jadi pokoknya anak lebih baik daripada orang tua kok takbir. Insya Allah. Takbir. Allah. Baik, yang kedua, siapa yang menyelamatkan anak-anak kita ini agar bisa menjadi orang? Makanya ada istilah amanah pendidikan. Ya, amanah pendidikan di negeri kita ada sekolah. Tidak bisa kita tidak berpendidikan Bapak Ibu. Karena apapun sekarang, contohlah secara pujian cekojo Pak, itu dosennya lagi tidak bisa S1 S2 dan bahkan tidak bisa S2 dulu aturan bunyi kabarnya harus S3 dulu. Makanya ada mencetak 5.000 dokter gini program gratis. Makanya anak-anak Ustadz lihat sini, harus dan wajib hukumnya sekolah, jangan sampai tidak. Amanah pendidikan, siapa itu? Guru-guru kita. Maka guru-guru kita ini Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Ingat, siapa namanya? Ali bin Abi Thalib, orang yang gudang ilmu. Tuh Rasul memberi dia itu gelar gudang ilmu. Dia tidak sombong. Dia apa katanya? Pernyataan Ali, andai kata aku mempunyai guru satu orang saja dan mengajarkanku satu huruf, huruf jauh ini, maka aku akan bersedia menjadi budaknya. Budak antunya Bapak Ibu. Kalau budak itu, kalau zaman dahulu tuh sangat hina tuh. Contohlah, Ijah, tolong ambilkan itu. Pokoknya patuh kepada tuannya. Seperti itulah kata Ali bin Abi Thalib. Padahal di sekolah SMP Negeri 2 Alam 4 Rumbia Jaya ini, maka banyak ilmu yang diberikan oleh guru. Contoh, mulai dari huruf A sampai huruf Z, mulai dari huruf alif sampai huruf ya. Ini belajar siku ngaji guys Pak. Alhamdulillah. Tadi nak kami dengarkan tampilan anak-anak mungkin ada saril Quran cina dulu guys. Alhamdulillah. Lanjut anak-anak Ustaz, mulai tak pandai membaca sampai membaca, mulai tak pandai mengaji sampai mengaji, atau yang lain-lainnya. Mulai tak pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Inggris. Aku Ustaz tengok tadi teleponnya Ustaz membaca. Congratulations. Iya tu baca dulu. Aku menurut mama baca acik warti dia. Kan harus tentu selamat. Selamat sukses, atau kalau bahasa Arabnya tahniah. Tahniah, kalau di ngetren kan ya anak-anak aku mantap berarti kan. Lanjut apa lagi? Graduation. Atas kelulusan. Iya kelulusan tu ni. Class of 2022. Kelas tahun 2022 SMP Negeri 2 Rumbia Jaya tahun 2021-2022. Anak-anak Ustaz, memang benar kalian itu adalah cerminan suatu bangsa. Apabila baik bangsa, baik kalian atau generasi muda, baiklah bangsa. Tapi kalau rusak generasi muda, rusaklah bangsa. Makanya kalau bahasa orang kampung Ustaznya, ya kok kampung Ustaz kok selalu tenang. The young today is the leader tomorrow. Coba ikutkan. The young today is the leader tomorrow. 1, 2, 3. Puas 3 lupa. Tadi kita sebut tu pemuda hari ini, pemimpin di masa yang akan. Itu bahasa Arabnya Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Itu bahasa Arab. 1, 2, 3. Subhanul Yaum Rijalul Ghad. 1, 2, 3. Memang kalian harus belajar
ilmu dunia juga ilmu akhirat. Kepengen kita umpamanya tidak ditipu, maka harus belajar IT, itu penting. Karena banyak sekarang Bapak Ibu, apapun sesuatu melalui ini, melalui genggaman Bapak Ibu, apapun. Makanya harus kita belajar IT, kalau tidak kita bisa ditipu oleh orang. Dan begitu dia wajib belajar agama, intinya kalau kepengen kita tidak menipu. Banyak orang sekarang Bapak Ibu yang berbahagia tinggi ilmu IT-nya tapi menjadi penipu. Memicu orang, membobol bank, menghacker. Tahu menghacker? Kerjanya jangan, karena dia tidak mempunyai keimanan, maka takut kita orang tua meninggalkan anak-anak kita menjadi anak yang lemah. Itu surah An-Nisa ayat 9. Wal yahshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian takut. Nah, ini amar perintah takut atau cemas seandainya meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang kalian, yang kalian khawatirkan atas kesejahteraan mereka. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang baik. Lemah apanya Bapak Ibu yang berbahagia? Ayo, lemah apa? Kalau fisik tak lemah kami tengok. Coba tengok. Yang laki-laki. Aduh, setinggi ustaz lah. Nah, ada orang kan tinggi prof ya pada ustaz Sodole. Tidak ada lemah, fisiknya tidak lemah. Atau umpamanya yang lain-lainnya tidak lemah. Tapi ingat, kalau sudah lemah iman, apa yang terjadi? Coba jujur. Mana sikona Ustaz? Jujur, jangan bohong. Kalau bohong 2 kali lipat dosa. Siapa yang mulai sholat subuh tadi? Jujur. Tunjuk tangan. Mana? Coba hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Ingat Pak Kadus dulu pernah kami ceramah di Siko juga dalam itu kan. Anak-anak di situ pas buat tanya, ada nak sholat? Tak ada sholat. Kolej 10. Ingat kami dulu, kalau nak dia tu sholat, pekot dulu. Emosi kami dulu. Alhamdulillah Bapak Ibu, ada yang sholat. Anak-anak Ustaz, yang depan kau meson tahu nak yang sholat tadi? 1 orang, cepet. Waktu buat singkek. Cepet. Yang sholat, Ustaz beri hadiah, Udah hadiah, dipilih. Cepet nak yang sholat, atau yang perempuan tadi? Yang perempuan. Cepat yang sholat, yang berani ke depan Ustaz kasih hadiah. Ya, alhamdulillah. Siko nak masuk dalam aja nih. Mohon maaf karena hari ini mereka inilah raja dan ratunya. Ini pengantin loh. Jadi berusaha ngadal. Pegang mic. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba siapa namanya? Sahron Hamdi. Panggilan? Sahron. Saran. Kalau kita berdiri di depan harus semangat dan loyo. Bukan belajar kan? Kami ingat waktu kecil-kecil dulu belajar tampil waktu memang waktu anak-anak. Coba pegang mic, mana ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ke depan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu caranya model berpidato ya Pak, harus tatap wajah orang dan ke bawah. Menjadi apa? Jadi itu, jadi tukang nomor. Hamdan wa syukran lillah. Coba. Hamdan wa syukran lillah. Salatan Wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Saran apa cita-cita nak? Cita-cita. Coba. Presiden. Besok kita pikir jawab. Ya coba. Buatkan saya kata. Polisi. Iya jadi Pak Polisi. Amin. Mana ayah ibunya sini Saran? Ada yang mak ya. Ayah nih. Kau dah senang kau juga ndak ada ayah mak datang doh. Mana ayah mak nak ni no? Datang apa ni kojo ni. Jadi kau lihat ada ayah mak datang ye. Lah Sahran jadi polisi tadi. Jadi polisi, mohon maaf ibu-ibu, kini kan uang kampar banyak itu kalau anaknya di polisi, tentara berjualan harta benda.
berjualan tanah, berjualan kobun-kobun untuk membayar, menyogok. Mohon maaf, tidak main kini Bapak Ibu. Lah banyak terbukti prestasi anak-anak yang perlu ditengokkan. Sudah itu yang pertama sekali bermanfaat, yang berguna apa? Dua ini atau ini? Alhamdulillah Bu, dipilihnya Al-Quran. Kan banyak program sekarang, ada anak calon perwira apapun, calon polisi, tentara, bisa hafal Al-Quran, itu diutamakan, lulus. Bahkan ada program PNS tahun ini baru yang bisa hafal 30 juz tanpa dites, langsung lulus. Bapak Ibu yang berbahagia, modalnya adalah Al-Quran. Ingat, kami sendiri tidak banyak hafal Al-Quran Bapak Ibu. Insya Allah, ingat kami tinggal di masjid dulu waktu kuliah. Ale bisa mangke karpet deganya nih, itu nih baso Pak. Nah, bisa. Bapak Ibu yang berbahagia bisa ngangkat karpet nih. Insya Allah, jauh Insya Allah. Tapi ketika kami bisa azan, bisa jadi imam, bisa kami Insya Allah khutbah Jumat dan ceramah. Nah, Bapak datang ngomongnya Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi Syahran, Al-Quran modalnya ya nak ya. Mudah-mudahan Al-Quran Ustaz kasih ini menjadi berkah buat Saran dan tercapai cita-citanya menjadi apa tadi? Polisi. Amin ya Rabbal. Dan buat anak-anakku yang akan meluluskan tamat dari sini, modalnya apa nak? Al-Quran. Bila lah mau baca Al-Quran Saran terakhir. Nggak mau jawab dong. Belum puasa matang lagi ngajinya. Belum puasa terakhir nanti. Ada pun kan bilo belajar Al-Quran dan baca Al-Quran dulu MDA Ustaz. Tamat MDA tak pernah ngaji-ngaji. Ingat pun anak ini Pak, makanya ada istilahnya Dinia Wisto. Dinia Wisto itu tingkat menengah. Pokoknya mengaji jangan pernah tinggal. Karena Al-Quran itu merupakan penerang jalan awak kemanapun kan awak pergi. Ingat Saran, solat dan pernah tinggal. Ya lain solat ni tadi ni Ibu. Nampak Ibu solat? Lain. Solat tu memang nampak loh. Sebab celeko juga solat ni Ibu tak nampak dari Ustaz ni. Ingat aku pernah lah kau gak aja aku buat. Tu aku jak solat tadi ni. Tidak lu ni. Tapi Saran lain solatnya. Alhamdulillah. Letak mic Saran, terima Saran. Ada tukang fotonya tak? Kau Ustaz, bambu foto Ustaz. 1, 2, 3. Tapi kolam kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada makan kok apa? Itu yang iyo aja Ibu ya. Maaf tadi kami bukan sengaja terlambat, tapi memang panitia jam 10 saat datang pas on time kami jam 10 datang. Insya Allah, makanya selamat kami ucapkan kepada anak-anak kami dan kami doakan. Dan pokoknya awak doakan bersama-sama ibu-ibu, terkhusus orang tua, anak-anak kita ini doa orang tua lah yang diharapkannya. Jangan pun nama nyumpai-nyumpai anak lah Bu. Contoh, sowau lah, aku tak boleh dulu. Mohon maaf gua, setan lah, anjing lah. Karena ucapan orang tua itu sama dengan doa para nabi makbul. Makanya kita kok dapet rumah doakan biarlah jahat pun ngai nak tuang kau nak, mudah-mudahan taubat insaf nak, mudah-mudahan jadi ulama lah engkau di masa yang akan datang. Kalau Saran jadi polisi lah engkau nanti nak, polisi yang beriman. Amin ya Rabbal alamin. Dan kalau ibu-ibu nak pakai kojo jangan pernah lupa memegang kepala anak. Pegang kepalanya tu sambil membaca doa. Apa doanya? Allahumma pakihu fiddin kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma pakiha fiddin. Apa bahasa awak? Ya Allah berikan Pemahaman. Pengertian pemahaman. Pokio, bahasa banyak pokio tu Pak Kadus. Ada pokio sih kau lah. Orang yang memang tahu tentang seluk-beluk agama pokio. Amin ya Rabbal alamin. Kadang orang lupa kan dari ibu-ibu pakai kojo, kadang tak ada salam anak. Manado po gama ko lolo. Ang celokonya dadah. Wah mama kok godang so dadah aja tuh. Salam, jangan lupa pegang kepala anak Bapak Ibu. Kami pun demikian kami praktekkan. Bahkan anak kami sesodokuan disium muah. Sudah tu akunnya kepala, sudah tu pegang kepalanya. Awak orang tua memegang kepala anak.
insya Allah anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dari kami lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada ucapan kami nyinggung hati Bapak Ibu, kami ceramahkan ceplos-ceplos. Nah, jadi menyinggung-nyinggung kadang mau Bapak Ibu maafkan Ustaz. Dan kepada Allah kita minta ampun. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.